Di video kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan berpengaruh besar di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada akhir abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Palembang. Nama Sriwijaya berasal dari dua kata, yaitu Sri yang berarti bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi, Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Raja Dapuntahyang yang berdiri pada 671 Masehi. Pada masa pemerintahannya, dia memperluas wilayah kekuasaan sampai ke wilayah Jambi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya ada pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa 856 Masehi, yang dimana dia menjalin hubungan dengan Kerajaan Nalanda dalam membebaskan 5 desa dari pajak. Berikut peta lokasi strategis Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, dekat dengan Selat Malaka atau jalur perdagangan yang menghubungkan pedagang Cina, India, dan Romawi. Yang kedua, dari tepian Sungai Musi, pengaruh Sriwijaya meluas hingga mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Bangka, Jambi, Jawa Barat, Semenanjung Melayu, hingga ke Tanah Genting Krah, Thailand, dan Myanmar. Yang ketiga, memiliki daerah taklukan seperti Ligor, Tanah Genting Krah, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Sistem pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya dilaksanakan secara struktural, di mana raja memerintah secara langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaannya. Sumber sejarah. Yang pertama, berita Arab. Sebutan Sriwijaya yaitu Sabak, Sabai, atau Sribusa. Yang kedua, India. Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan di India, yaitu Kerajaan Nalanda atau Benggala dan Kerajaan Chola. Yang ketiga, Cina. Menjalin hubungan dengan pedagang Cina yang singgah di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan agama Buddha yang dibuktikan melalui prasasti Nalanda dan Kronik Itzing. Kronik Itzing membuktikan bahwa pendeta Buddha bernama Shakyakirti di Sriwijaya, dan berita Tibet, pendeta bernama Atika belajar agama Buddha dengan guru Dharmapala. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional di kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Pada 1025 Masehi, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Sanagrama Wijaya Tunggawarman, yang pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mengalami ancaman dari Kerajaan Chola di bawah pimpinan Raja Rajendra Chola. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 1017 dan 1025 Masehi yang disebabkan karena dua serangan. Serangan pertama dari Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Raja Teguh Dharmawangsa, dan serangan kedua dari Kerajaan Chola Mandala yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola dari India Selatan, sehingga menyebabkan perekonomian Kerajaan Sriwijaya melemah hingga buruk pada bidang politik, dan juga banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Berikut peninggalan-peninggalan prasasti Kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Telaga Batu,
Prasasti Karambirahi, Prasasti Ligor, Prasasti Palas Pasema, Prasasti. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi, kesimpulannya peninggalan Kerajaan Sriwijaya harus kita lestarikan sebagai bukti sejarah nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi sumber